bersama dia buat dia. Yes, ya. Bapak kami bersyukur buat sore hari ini. Kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Selalu saja di dalam Engkau. Cuman ada kata mungkin. Mana ada di dalam kata Tuhan mustahil. Bahkan yang mustahil saja Tuhan ubah jadi mungkin. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu sebabnya sore hari ini kami menaruh kepercayaan kami sepenuh-penuhnya, sekuat-kuatnya, sesering mungkin kami mau ucapkan sore hari ini. Bahwa di dalam Tuhan segala sesuatunya mungkin. Di dalam Engkau segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih buat sore hari ini. Kami percaya kami datang di tempat ini karena memang Tuhan mau kami dengarkan kebenaran ini. Ini porsi kami Tuhan. Ini bagian kami yang tidak akan pernah diambil dari kami. Itu sebabnya sore hari ini dimanapun kami duduk, firman ini memang tersedia buat kami. Firman ini datang untuk menolong kami. Firman ini datang untuk membebaskan kehidupan kami. Berbicara buat setiap kami sore hari ini. Karena kami percaya firman-Mu akan selalu memerdekakan kehidupan kami. Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu, tolong kami untuk menelaah, mengerti kebenaran firman-Mu sore hari ini. Terima kasih, kami duduk diam. Kami pastikan kami mau tenangkan hati kami. Kami mau teduhkan roh kami untuk submit pada kehendak-Mu, pada kepentingan Tuhan saja. Dan kami percaya kami aman di bawah naungan kepak sayap Tuhan. Kami aman dalam otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur bersama berkata amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Wow, silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Aman semua Bapak Ibu? Aman ya Bapak Ibu, percaya di dalam Tuhan rasa aman yang sejati. Amin Bapak Ibu ya. Aman kita berarti amin dan amin kita pasti aman. Amin Bapak Ibu, perjalanan tadi sepanjang hari ini jalanan lancar Bapak Ibu. Saya siang tadi dari gereja lokal kemudian mengarah ke Ambasador lancar. Lalu dari rumah saya berangkat ke sini lancar jaya Bapak Ibu ya. Kita percaya semua dalam kendali Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah baik Bapak Ibu, sore hari ini saya akan segera masuk dalam firman Tuhan. Dan judul atau title firman Tuhan sore hari ini, tadinya saya udah siapkan materi yang lain Bapak Ibu. Ya, saya udah siapkan materi yang lain lalu duduk tadi nyembah. Kok impresi yang saya dapat ganti khotbahnya. Saya mau belajar taat pada apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Bapak Ibu siap dengarkan firman? Dan biasanya kalau kemudian Tuhan ubah arah pesannya, berarti memang apa yang kita terima hari ini memang buat kita. Amin Bapak Ibu, amin. Udah gak usah lawan Roh Kudus, dia yang paling benar dan dia yang paling tepat. Amin Bapak Ibu. Cuman yang paling penting doakan saya. Karena saya melangkah dengan iman. Amin Bapak Ibu. Nah sore hari ini saya akan sharing tentang judul atau tema atau topik yang saya beri judul cukup untuk sehari. Bapak Ibu kalau Anda melihat sekilas title atau judul ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada pilihan untuk memilih mana yang pingin cukup sehari terjadi. Kesulitan atau keberuntungan. Mana yang biasanya kita rindukan kalau boleh Tuhan jangan lama-lama. Kalau boleh Tuhan jangan panjang lebar. Kira-kira kesulitan atau keberuntungan Bapak Ibu? Bapak Ibu, judul kita ini tanggal 31 hari terakhir loh Bapak Ibu. Sore terakhir ibadah di bulan Agustus. Setuju? Merdeka? Ya. Ya. Saya tahu
tema yang ada di sore hari ini Bapak Ibu, di akhir hari terakhir di bulan Agustus adalah walking in godliness. Oke? Nah, saya setuju banget dengan statement senior pastor kita Bapak Ibu, Pak Arifin tadi berkata bahwa righteousness is a gift. Bapak Ibu dengar baik-baik, jangan pernah jadi Kristen upaya. Jangan pernah jadi Kristen usaha. Sebab Kristen usaha itu pasti Kristen frustasi. Anda nggak pernah akan bisa hidup saleh dengan usahamu, nggak bisa. Sebab hidup saleh itu karena Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah, hidup kudus itu nggak perlu dikejar karena Bapak saya kudus, saya pasti kudus. Tuh kan, nggak ada yang amin. Makanya lihat, Anda mengejar kekudusan, susah. Makin kudus nggak? Coba kejar kekudusan makin kudus nggak? Makin ingat dosa kok. Halo Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu, kenapa pelajaran ini jadi penting dan saya beri judul cukup untuk sehari? Satu ketika Yesus mengajar secara khusus Matius pasal 6 tentang 5 mata kuliah wajib orang Kristen. Yang Kristen boleh lihat saya? Okay. Satu ketika, sekali lagi Yesus mengajar mata kuliah wajib, Matius pasal 6. Dia mengajar tentang 5 mata pelajaran, 5 mata kuliah wajib. Dan yang menarik adalah mata kuliah terakhir. Apa itu 5? Yang pertama Bapak Ibu, Yesus mengajar tentang hal memberi. Yang suka memberi katakan amin. Bapak Ibu tahu nggak memberi itu bukan aktivitas, memberi itu identitas. Halo? Ulang ya. Kalau Anda masih melihat bahwa memberi itu aktivitas. No, berarti kudu dipaksa-paksa. Memberi itu gini, identitas saya, identitas orang percaya. Makanya nggak ada roh pelit di sini. Gak apa-apa, yang amin cuma 2. Tapi yang kedua, Yesus mengajar hal berdoa. Setuju Bapak Ibu? Dia mengajar tentang doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sebanyaknya, gitu. Benar. Kok yang kita kutip bukan itu ya? Coba, kalau berdoa minta berkat secukupnya atau berlimpah? Sementara Yesus ngajar doa itu gini, berikanlah kami pada hari ini, bukan besok. Hari ini. Karena tuntunannya harian. Kita dengerin firman mingguan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang. Lalu hal yang ketiga, yang Yesus ajar adalah hal berpuasa. Nah kita sering berpikir, saya mesti puasa supaya saya punya kuasa. Enggak ada ayatnya. Mana ada puasa menghasilkan kuasa? Enggak ada. Kuasa itu telah ada waktu saya lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Roh Kudus di dalam saya. Halo Bapak Ibu. Jadi enggak usah merasa Anda punya kuasa karena Anda puasa. Enggak ada ayatnya. Puasa nggak menghasilkan kuasa sebab kuasa itu telah berdiam di dalam saya. Bukan karena saya puasa makanya saya berkuasa. Nggak ada ayatnya. Nah, saya nggak mau bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang keempat, hal mengumpulkan harta. Kristen banget yang bagian ini. Pokoknya yang ngumpul-ngumpul. Jadi bukit pokoknya. Tapi yang menarik adalah hal yang terakhir. Yesus mengajar tentang hal kekhawatiran. Loh gawat. Saya waktu baca ulang-ulang, loh kok gak ada kaitannya? Gak ada korelasinya. Hal memberi, berdoa, berpuasa, ngumpulin harta. Berhubungan satu dengan yang lain. Tiba-tiba mata kuliah penutup. Yesus closing. Yesus kunci dengan hal kekhawatiran.
Ada apa dengan khawatir? Menit-menit ini apa yang sedang ramai di pikiran Anda? Itu sedang menunjukkan itu yang Anda khawatirkan. Orang kalau pikirannya sepi firman, coba yang ramai apa coba? Ada yang senyum-senyum gitu ya. Ulang ya. Orang kalau pikirannya sepi firman, berarti pikirannya ada yang bikin rame. Apa yang meramaikan pikiranmu? Itu sedang menunjukkan gini, Anda menyembah siapa? Oke? Nah, belum lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut ya. Nah, yuk mari kita mulai Bapak Ibu. Masalah hidup kita seringkali dimulai dari apa yang kita pikirkan. Setuju nggak sih? Benar nggak Pak, Bu? Oke, saya mau tanya, yang punya pikiran. Bapak Ibu kayak nggak yakin loh. Bapak Ibu tahu nggak? Apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda percayai, Alkitab bilang. Dan mengerikannya, kalau Anda pikirkan ulang-ulang, nanti pasti jadi belief. Nah seringkali apa yang Anda percayai, kadang-kadang gak butuh peneguhan. Langsung ditangkap hap. Anda percaya? Makanya lihat Pak, Bu, Yesus itu ngajar, nanti saya tunjukkan. Yesus itu ngajar. Sesering Anda mengkhawatirkannya, sesegera itu akan jadi masalahmu. Dia belum datang. Tapi Anda udah hadirkan gak? Coba. Halo? Loh Bapak Ibu mirip iman ya? Iman itu udah terjadi belum? Lalu Anda percaya kan? Anda percaya supaya sama nggak dengan kekhawatiran? Coba, Anda khawatir udah terjadi belum? Berarti Anda tahu nggak? Anda sedang memaksa Tuhan untuk bersegera menjadikan itu terjadi dalam hidup Anda. Makanya lihat ya, orang kalau khawatir, ibadahnya nggak ada dampak. Halo? Orang yang khawatir, hidupnya itu gini, bukan cuma dipengaruhi loh, tapi dikuasai. Dan segala problematika kehidupan kita sebenarnya nggak pernah dimulai dari apa yang kita lihat loh, enggak. Problematika kehidupan kita selalu dimulai dari apa yang kita pikirkan, belum ada, makin ada dengan cara kita bener loh. Yang 10 tahun lagi kita bawa di hari ini. Halo? Yang 5 tahun lagi kita bawa di hari ini. Pastor Jeffrey, memang ada ayatnya? Ada. Ya, ada. Nih ayatnya. Makanya saya beri judul cukup untuk sehari karena memang ada ayatnya. Ini saya copy paste dari Alkitab di tanganmu. Ini bukan apa kata saya, apa kata Yesus kita. Dan yang menarik, sebab itu Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari kemarin. Coba, ada di antara Anda yang pernah khawatir tentang hari kemarin? Gak ada, dari wajah kelihatan punya iman. Karena udah terjadi. Yang selalu kita khawatirkan apa? Kuliah anak gimana? Yang kita khawatirkan apa? Kesehatan gimana? Kalau sehat oke, anak oke, yang kita khawatirkan apa? Dompet di mana? Makanya Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Bapak Ibu coba, kalau Anda datang sama saya, konseling abis ini jangan. Contoh.
Misalnya bagus. Saya kasih contoh. Tiba-tiba habis selesai ibadah saya turun dari mimbar. Bagus samperin saya. Pak Jeff, saya penuh dengan kekhawatiran. Saya khawatir banget tentang hari besok. Kira-kira jawaban pendeta apa? Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Ada lagunya kan? Loh, saya setuju ayat itu. Tapi di ayat ini Yesus nggak bilang gitu. Yesus nggak coba adem-ademin kita. Kalau datang sama saya, bisa saya encourage si bagus. Nggak usah khawatir, hari esokmu di tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Langsung, amin. Tapi ternyata waktu saya baca ayat ini, gawat loh. Yesus bilang, bagus nggak usah khawatir tentang hari besok. Karena hari besok ada susahnya sendiri. Ada yang berencana jadikan ini ayat hafalan? Ada yang berencana jadikan ayat ini ayat emas? Dari kekinian sampai kekekalan, ada? Ini gawat loh. Sebel banget ya ikut Yesus ya. Ini kelihatannya bukan gembala yang baik dia. Bayangkan, udah datang dalam kondisi khawatir. Yesus, aku penuh kekhawatiran tentang hari besok. Lalu Yesus berkata gini, enggak usah khawatir Jeff, karena hari besok ada susahmu sendiri. Titik. Puji Tuhannya, ayat itu sekalipun titik ada tambahannya. Ketambahannya itu yang bikin sejahtera batin hati kita. Jadi gak apa-apa. Kalau hari ini Anda khawatir dan Tuhan bilang ini, gak usah khawatir tentang hari besok, karena hari besok ada susahnya sendiri. Tapi dia tutup dengan kalimat yang mengandung ketenangan dan kepastian. Apa pastinya? Apa yang bikin tenang? Dia berkata, kesusahan sehari. Yes, artinya gini Pak Bu, hari ini saya akan kasih tahu sama Anda bagaimana cara bikin khawatirmu gak berumur panjang. Oh, umur panjang semua kelihatannya. Loh, Yesus berkata, khawatir itu cukup sehari. Kenapa kita bikin setahun? Enggak ya? Kelihatannya cuman saya yang kayak gitu. Wajah saudara gatlina semua. Saleh semua. Saking salehnya mata Anda, sampai yang khotbah salah. Tertuduh. Loh, Yesus berkata loh, berarti durasi Tuhan bilang gini, khawatir boleh. Tapi berapa hari? Anda bikin berapa hari ini? Ada yang duduk dengerin firman, udah ratusan kali dengar ayat ini. Gak berubah. Halo? Padahal Alkitab itu kasih kepastian, kasih jaminan. Berapa hari Tuhan bilang Tuhan izinkan bisa khawatir? Sehari. Kenapa bikin seminggu? Bahkan kita bikin semusim berlalu. Namun kau selalu. Itu kan. Anda pulang dari sini, kita akan praktek dan kita akan lihat hasilnya. Karena firman selalu mengubah. Firman selalu menyembuhkan. Amin. Dan kita akan lihat kalau Anda praktekkan ini. Anda tahu gak, kepastiannya bukan apa kata saya. Kepastian dari sang raja yang kita sembah. Nah, hari ini saya mau tutup. Dengan memberikan sama saudara 3 cara bikin khawatirmu gak berumur panjang. Mau? Cuman Pak Andrian yang mau loh. Amin. Kelihatannya Bapak Ibu gak pernah khawatir loh. Bener loh. Ya, karena gak tahu apa yang dikhawatirkan kan. Nah, itu lebih parah Bapak Ibu. Saya khawatir pastor, tapi saya gak tahu apa yang saya khawatirkan. Nah, sebelum ke situ Bapak Ibu, mari kita lihat. Jalan hidup Anda ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan. Ada ayatnya kok. Siapakah di antara kamu yang karena, coba alasannya apa? Karena apa di situ?
Karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya ampun, Yesus lagi bilang gini, tahu gak jalan hidupmu ditentukan apa yang Anda khawatirkan? Makin khawatir, makin pendek usianya. Bukan saya yang bilang, jangan ngancam saya. Yesus yang bilang. Saya cuman konversikan. Perhatikan kata kekhawatiran dan jalan hidup. Jadi tahu nggak? Jalan hidup Anda itu bukan kurang doa. Tapi banyak khawatir. Anda tahu nggak? Orang yang suka mempertanyakan Tuhan, pasti jarang bertanya sama Tuhan. Coba, kalau dikit-dikit saya tanya Tuhan, dikit-dikit saya tanya Tuhan. Masa saya mempertanyakan Tuhan? Lawang dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit bertanya sama Tuhan, dikit-dikit bertanya sama Tuhan. Bagaimana mungkin saya berasumsi tentang Tuhan? Jadi buat Anda yang suka mempertanyakan Tuhan sore hari ini, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Itu pasti jarang bertanya sama Tuhan. Coba, Anda kalau dekat dengan seseorang, pasti suka bertanya nggak? Dia tanya, dia masih suka bertanya nggak? Kenapa mesti kayak gini kamu lakukan sama saya? Kenapa? Dia nggak akan pernah bertanya, mempertanyakan itu. Karena hubungannya dekat. Nah Bapak Ibu tahu nggak ada ayat yang lain loh. Ngeri loh pelajaran ini. Saya suka banget loh. Anda tahu nggak Matius 6 ayat 27? Ini bukan Lukas, belum kerubah. Ampuni saya. Lukas, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman. Berarti dia Kristen bukan? Dia bukan cuman Kristen, dia Kristen. Yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya berarti ikut spiritual journey di gereja lokal enggak? Namanya apa? Rock journey. Ngeri itu. Dia ikut enggak? Ikut dia. Dia ikut, bertumbuh kok. Coba ada yang di sini bilang ayat ini buat orang yang murtad. Ada? Nggak ada, ayat ini orang Kristen. Halo? Lalu Yesus mengkritisi. Di ayat ini menulis. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Tahu terhimpit? Tahu ya? Di tengah-tengah. Orang terhimpit itu nggak mungkin di samping. Orang terhimpit itu di tengah. Anda tahu nggak terhimpit oleh apa? Yesus kasih urutan loh. Jadi kalau Yesus kasih urutan, jangan bolak-balik ya urutannya ya. Seperti lagu Tabola Bale. Yesus kasih urutan loh. Anda tahu nggak urutan pertama apa? Kenikmatan hidup. Puji Tuhan pastor. Saya gak pernah nikmati hidup. Aduh, hidup aja udah nikmat, puji Tuhan. Yesus kasih kekayaan urutan pertama. Puji Tuhan pastor, saya hidupnya gak kaya, saya cukup. Ada cara menghindar kan? Yesus langsung kena sasaran. Terserah, mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau orang biasa, mau yang di mimbar ini, termasuk saya yang lagi khotbah. Semua itu kena di poin pertama yang Yesus langsung bidik. Kekhawatiran. Makanya gini, Kristen yang bertumbuh tapi gak berbuah. Pasti khawatir. Halo? Orang kaya khawatir gak? Apa yang orang kaya khawatirkan? Takut miskin ya. Orang yang cukup, khawatir nggak? Ya, khawatir kaya gitu. Semua orang itu khawatir.
Oke? Dan Yesus berkata, terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Oh, berarti kekhawatiran itu penyebab utama orang tersandung. Kalau lagi khotbah kayak gini kelihatan khawatir nggak? Enggak. Coba turun dari mimbar. Nanti kita curhat ya. Karena pendeta juga khawatir. Malah lebih khawatir dari Anda biasanya. Makanya dia khotbah tentang kekhawatiran. Dia lagi khotbah kepada dirinya sendiri Bapak Ibu. Halo? Setuju Bapak Ibu? Nah sekarang. Gimana cara supaya kita menang dari kekhawatiran? Oke? Bapak Ibu, manusiawi nggak khawatir itu? Manusiawi, normal nggak khawatir itu? Normal, yang abnormal itu kalau hidup Anda dikendalikan. Amin, paham? Jadi Bapak Ibu bukan berarti gini, abis ini, udah percayalah saya nggak akan altar call, yang khawatir maju ke depan. Tenang, gak ada ayatnya soalnya. Oke, nah sekarang gimana caranya khawatirnya saya itu yang sebelum dengar ayat ini, sebelum dengar firman ini. Yang tadinya kita buat 1 tahun, 1 musim, kita buat juga 1. Tapi satuannya hari. Coba satuan Anda apa? Satuan Tuhan kekhawatiran itu hari. Kita jumlah satuannya apa? Dari wajah tahunan. Dari wajah, nggak tahu. Nah, sekarang dengan cepat kita belajar Bapak Ibu. Siap? Bikin kekhawatiran gak berumur panjang? Bapak Ibu kalau praktek firman ini, saya udah praktek, menang. Oke? Setuju? Mau? Cepetan ayatnya, cepetan. Ini saya kasih ayatnya. Wow. Bapak Ibu tahu nggak? Hal yang pertama yang Alkitab sampaikan, yang Alkitab ajarkan, 1 Petrus 5 ayat 7 menulis, tangkinglah segala kekhawatiranmu. Ya ada ayatnya. Jangan percaya kalau ada pendeta yang tengking-tengking kekhawatiran. Bilang, Om, gak ada ayatnya Om. Halo? Loh, saya kasih tahu yang benar. Saya juga pendeta. Juga di ayat ini nggak ditulis gini, Tuhan ambillah khawatirku Tuhan. Tuhan bilang, nak nggak ada ayatnya nak. Masih doa kayak gitu kan? Makanya nggak menang-menang. Tuhan, angkatlah khawatirku dan buang ke laut. Biur. Revisi lagu itu. Yang ketawa pasti pernah sekolah minggu. Saya hafal tuh, lahir di sekolah minggu loh Bapak Ibu. Gila itu, saya kekristenannya ngeri loh. Itu jagoan sekolah minggu loh saya Bapak Ibu. Itu diajarikan. Benar ya ada lagunya ya. Dan buang ke laut, biur. Buang ke laut, biur. Gak tahu laut mana. Ya. Tapi ayat ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara saya. Anda tahu gak? Orang yang khawatir lecehkan otoritas Tuhan. Anda tahu gak? Anda khawatir kenapa? Anda lagi sampaikan ke Tuhan tanpa perkataan, tapi dengan batin dan pikiranmu. Tuhan gak sanggup. Tuhan gak mampu. Emang bisa? Mana bisa? Makanya Anda kerjakan sendiri kan? Sampai Tuhan Anda bikin jobless. Karena semua Anda mau kendalikan kan?
Udah ada yang gini-gini. Tapi ada yang sambil gini. Serahkanlah. Bapak Ibu tahu arti serahkanlah? Saya mengundang satu orang untuk mencontohkan yang namanya tadi saya sebutin. Bagus tolong saya. Biar sebagus contohnya. Pakai contoh apa ya? Air mineral. Nah Bapak Ibu. Cocoknya kalau model kayak gini. Oke, godliness. Man of godliness. Nah ini Tuhan. Orang berdosa. Bapak Ibu tahu nggak? Hadap-hadapan. Agak geser dikit. Masuk kamera. Nih Bapak Ibu, lihat ini khawatir saya ya, khawatir saya. Bapak Ibu, pernah nggak Anda khawatir waktu ibadah, khawatirmu ketinggalan di rumah terus Anda ibadah bebas? Ada? Mana ada. Itu berarti nggak khawatir Anda, hanya Anda kasih nama khawatir. Namanya khawatir Bapak Ibu, saya bawa kemana-mana. Oke? Sampai akhir hidupku lagunya tadi kan penutup, masih khawatir. Dasarku berharap. Masih khawatir kan? Dan tiba-tiba kita ketemu ayat ini. Bapak Ibu, berapa banyak dalam hidup kita datang sama Tuhan berdoa, doa kita salah. Kita bilang ini Tuhan berat banget perjalanan ini, sungguh amat melelahkan, andai kau hadir di sisiku. Udah lagu Ebit GAD. Tuhan berat banget, ambillah Tuhan khawatirku. Tuhan jawab apa? Serahkanlah. Yang kencang. Serahkanlah. Tuhan, ambillah Tuhan. Serahkanlah. Tulalit kita enggak dengan Tuhan? Anda tahu enggak bedanya ambillah sama serahkanlah? Anda tahu enggak sih Pak Bu? Kalau Anda enggak menang di arti ini, makanya khawatirmu umur panjang. Halo? Tuhan ambillah. Serahkanlah. Tuhan ambillah. Serahkanlah. Tahu bedanya? Ambillah kita suruh Tuhan yang kerja. Serahkan itu saya yang putuskan. Anda pikir Tuhan gak sanggup ambil? Sanggup, tapi kenapa ayat ini pakai kata serahkanlah? Karena kata serahkanlah itu perpindahan otoritas. Enggak sih. Yang tadinya di saya. Enjoy menjalani kehidupan kekristenan. Sebab dia memelihara saya. Jadi bukan gini. Aku serahkan Tuhan. Ya, ini namanya Kristen tarik-menarik. Terus begitu gak beres-beres kita bilang apa? Tuhan gak sanggup. Dengerin kata lagu, dia sanggup, mana sanggup. Amin Bapak Ibu. Thank you, bagus. Bawa aja akuannya. Anda tahu gak terjemahan bahasa yang lain? Firman Allah yang hidup. Bagus banget, saya suka. Serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahan saudara jangan kepada pendeta. Pendeta juga khawatir. Ya, jangan bukan nya. Kepadanya, kalimat berikutnya, karena ia selalu memikirkan saya. Apa yang perlu saya khawatirkan? Kalau ayat ini berkata gini, dia selalu memikirkan saya. Kenapa Anda mempertanyakannya? Sederhana. Karena Anda tidak pernah mempercayainya. Tapi pastor, nggak usah tapi. Pelaku soalnya, ngalamin.
Halo? Dia bukan cuma memikirkan saya, tapi dia mengawasi seluruh langkah hidup saya. Pantas saja sampai sini selamat. Anda pikir biasa itu? Saya nikmati anugerahnya sampai di parkiran saya. Anda tahu saya langsung turun? No. Saya ucapkan gini, say grace sama dia. Thank you Tuhan, bisa sampai di sini. Modalnya anugerah. Itu orang yang tahu berterima kasih. Halo? Amin Bapak Ibu. Ada satu ayat lagi Bapak Ibu ya. Nih. Habis itu masuk poin 2. Tuh, Amsal 16 ayat 3. Anda tahu nggak? Resiko dari serahkanlah, dampaknya terlaksanalah. Makanya Anda tahanlah, buntulah. Kendalikanlah, tersumbatlah. Halo? Pak, Bu, maafkan saya. Jangan jadi Kristen sok tahu, sok hebat. Aduh. Pak, Bu, jadilah Kristen tahu diri. Di luar Kristus, Anda gak bisa buat apa-apa. Khotbah aja ini loh, butuh anugerah loh. Anda pikir saya gak kalkulasi tadi mau maju mimbar? Tuhan yang benar aja Tuhan. Ganti ya? Ganti. Benar? Pak, Bu, di ayat ini serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Makanya jarang terlaksanalah karena Anda yang mengendalikan. Jadinya sebenarnya enteng gak jalani hidup Kristen itu? Enteng. Oke, Bapak Ibu percaya semuanya happy ending? Tapi kenapa pastor, kenapa belum happy? Karena memang belum ending. Karena semua happy, belum happy. Ya memang belum ending kok. Tapi ujungnya, amin Bapak Ibu. Yang kedua, pertama serahkanlah. Yang kedua, waktu saya tinggal 9 menit Bapak Ibu. Yang kedua, nah banyak orang Kristen berhenti di sini. Makanya diserang balik. Serahkanlah udah. Tapi selesai. Nah, Bapak Ibu percaya gak musuh terhebat, musuh yang paling mengerikan itu justru musuh yang gak terlihat. Setuju gak? Coba, khawatir itu di mana? Di pikiran saya, Anda tahu gak? Nah tahu, kelihatannya khotbah menang dari kekhawatiran kan? Ya menang sih. Tapi kudu berjaga-jaga kan Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Tuh ayat ini berkata gini. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tuh, di ayat yang sebelumnya serahkanlah segala sesuatu. Kali ini dia berkata gini, apapun juga. Tetapi nyatakanlah. Tahu arti nyatakan? Itu bukan dalam hati. Ucapkannya berulang-ulang. Makanya Kristen yang merenungkan firman cuma dalam hati. Berat perjalananmu Pak. Dalam hati, lawang ada ayatnya kok. Jangan lupa memperkatakan. Tahu memperkatakan, tahu. Ngomong. Saya sampai keringatan loh ngajar ini. All out loh. Nggak tahu, habis ini mungkin lapar saya ini. Pulang. Bapak Ibu paham maksud saya? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nyatakanlah Alkitab, Anda tahu nggak? Waktu Yosua mau maju berperang, Tuhan itu tahu pertempurannya nggak mudah. Tuhanmu tahu hari-hari ke depanmu itu nggak mudah. Lawang sekarang aja udah susah. Dan Tuhan berkata sama Yosua, Yosua itu maju sama Tuhan. Tuhan, gimana cara memastikan kemenangan?
Anda tahu nggak? Tuhan nggak bilang ini, gampang Yosua. 3 lagu cepat, 2 lagu lambat. Enggak bos. Walaupun itu baik. Tiba-tiba Tuhan bilang, Yosua, bertindaklah hati-hati. Renungkan Tauratku, firmanku siang dan malam, dan perkatakanlah. Dan tahu nggak? Anda tahu nggak? Dampaknya tahu? Sampai bingung kalahnya kayak gimana. Karena menang terus. Sampai Daud itu juga melukiskan betapa kecintaannya sama firman. Itu sampai gini, Daud itu sampai lupa kapan terakhir kalah. Perang itu menang. Sampai lupa rasanya kalah gimana. Kita kebalik. Tuhan, boya sekali-sekali saya menang Tuhan. Aku udah gak pernah tahu rasanya menang kayak gimana. Habis kalah terus sih Tuhan. Anda tahu gak? Semua aktivitas meditasi firman. Itu mengacu dengan 2 kata berikutnya. Baca Alkitab Anda. Semua kata meditasi. Akar kerohanian itu meditasi. Makanya gini, jangan imajinasikan persoalan-persoalanmu. Imajinasikan sesering mungkin firman. Makanya Anda bisa menyatakannya. Kalau saya merenungkannya, saya memperkatakannya enggak? Loh iya, lawang yang Anda renungkan lain kok, makanya Anda perkatakan lain. Halo? Dan Alkitab berkata sama Yosua, Yosua, jangan lupa memperkatakan Tauratku siang dan malam. Supaya, bagus banget, supaya perjalananmu bukan cuman berhasil, beruntung. Banyak orang berhasil, tapi gak beruntung. Bahasa aslinya bilang gini, benefit and profit. Gila. Coba, kata itu kan paling disukai orang bisnis kan? Apa benefitnya? Berapa profitnya? Kuncinya tahu nggak? Pemicunya tahu nggak apa? Meditasi firman. Nyatakanlah. Anda bisa menyatakan sesuatu kalau nggak pernah ada di mulut lidah bibir Anda? Loh, bahkan aktivasi iman aja, iman itu ngajarin kita. Tuhan itu ngajarin, mengaktivasi iman, aku percaya maka aku berkata-kata. Aku berkata-kata makanya aku percaya. Loh, berarti perkataanmu itu realisasi dari aktivasi imanmu. Nah, kalau di sini kosong firman. Makanya yang Anda ucapkan apa? Mati aku. Ya karena memang di sini mati. Yang di sini susah, perkataan susah. Di sini khawatir, perkataan khawatir. Mana ada? Habis ketemu Tuhan dalam damai sejahteranya, keluar dalam ketakutan. Anda salah ketemu Tuhan berarti. Mustahil. Loh. Berarti Anda bukan ketemu Yesus Kristus namanya. Anda ketemu Yesus yang lain. Kan banyak nama Yesus. Di Amerika Latin sana. Nyatakanlah. Amin. Berarti aktivitas apa? Memperkatakan sesuatu. Memperkatakan kebenaran. Halo? Kondisi bangsa ini lagi gak baik-baik saja. Anda gak cinta firman. Selamat datang Kristen. Morat marit Anda. Tapi kalau Anda bergantung sama firman, Alkitab bilang ini, semua aku akan goncang. Sampai yang tidak tergoncangkan, yaitu aku dan kebenaranku. Itu yang akan tinggal tetap. Cinta firman Pak, Bu. Bisnismu, digoncang. Sampai Anda bergantung sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pelayanan digoncang juga. Sampai kepasrahan dan keberserahan kita total. Sama Tuhan, sebab Tuhan pegang kendali. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir. 3 menit. Pemain keyboard bisa bantu saya yang terakhir. Yang pertama apa? Serah. Yang kedua, nyatakanlah. Yang ketiga, pikirkanlah. Jangan sampai pikiran Anda kosong. Halo?
Makanya meditasi firman itu bukan kosongkan pikiran. Nggak ada pelajaran meditasi firman kosongkan pikiran. Anda tahu nggak? Saya itu, sebelum papa saya lahir baru terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Papa saya itu sealiran dengan Wong Fei Hung. Papa saya itu ngajari meditasi loh sama saya. Sejak saya kelas 3 SD. Bener loh. Wah, saya dipeluk dari belakang. Jeff, tutup mata. Papa ada di belakang. Dia rangkul saya, tutup mata sekarang. Sekarang, kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran. Gila saya lama-lama. Halo? Setelah saya lahir baru, ikut kelas. Yang mirip di sini namanya Rock Journey. Saya duduk Bapak Ibu, dengerin kelas. Terus tiba-tiba pengajarnya bilang gini. Hari ini saya akan mengajar sama saudara, sama kalian semua. Bagaimana cara merenungkan firman. Saya ingat banget itu. Karena udah terlatih merenung, ternyata gak terlalu susah buat saya. Makanya orang gak terbiasa merenung, pikirannya kosong, makanya dikit-dikit cari pendeta, dikit-dikit cari pendeta. Dia gak pernah cari firman. Dia pikir pendeta bisa kasih jawaban. Anda perlu datang kepada hamba Tuhan, penting, perlu. Tapi jawaban yang sejati dan sebenarnya cuma datang dari Tuhan. Bapak Ibu, begitu saya lahir baru, saya ikut kelas. Pengajarnya biasa, bukan orang terkenal. Tapi pendengarnya punya hati yang luar biasa. Dia bilang gini, akar kerohanian itu merenungkan firman. Cara merenungkan firman bukan kosongkan pikiran. Langsung merdeka saya. Karena papa saya ngajari, nak kosongin pikiran. Stres saya, karena gak pernah kosong. Tiba-tiba saya diajari gini. Meditasi firman itu gini. Penuhkan pikiranmu sepenuh-penuhnya dengan firman. Jadi bikin dia penuh dengan apa? Penuh dengan firman. Gawat. Sejak hari itu saya merdeka loh. Amin. Makanya keadaan buruk sekalipun, saya akan head to head dengan firman. Pastor, bangsa ini lagi buruk. Faktanya buruk memang. Tapi Tuhan cinta bangsa ini. Tuhan, pemerintahannya korup. Ya, tapi Tuhan gak akan tinggal diam. Sebab keadilan bersuara di mana-mana. Semua yang keluar dari mulut, dari bibir saya apa? ChatGPT. AI. Firman, Pak. Yang saya telah kunyah harian. Nah, Anda mengunyahnya waktu ada masalah kan? Makanya bermasalah. Tapi kalau harian. Makanya di ayat ini berkata, jadi akhirnya, coba baca. Saudara-saudara, semua yang pikirkanlah semua itu. Amin Bapak Ibu. Pikirkanlah semua itu. Dan Anda tahu nggak, semua itu sumbernya dari mana? Kenyataan? Bukan. Semua itu bersumber dari kebenaran firman yang Anda dan saya renungkan tiap hari. Kalau nggak percaya, coba aja saya turun dari mimbar. Anda lempar kekhawatiran Anda. Gak dapat tempat. Saya akan head to head dengan firman. Yang saya telah makan, saya telah kunyah harian. Coba, tes aja nanti. Saya turun, coba Anda ngomong. Walah, khotbahnya membingungkan. Gak apa-apa, karena Roh Kudus akan terjemahkan. Alah, kamu gak berharga, gak apa-apa. Tapi bukankah Yesus mati di kayu salib buat saya? Coba saya dapat dari mana itu?
dari firman yang Anda dan saya kunyah tiap hari. Makanya gini, orang yang bersatu dengan firman pasti bersatu dengan Kristus. Makanya gini, orang yang penuh firman pasti penuh Kristus. Makanya gini, orang yang merenungkan firman pasti merenungkan Kristus. Pernah ada merenungkan Kristus kalah? Mustahil. Amin Bapak Ibu. Oke, time is up. Udah merah. Amin Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri. Kita mau praktek sebentar aja, 30 detik. Ya. Oke, Bapak Ibu, lihat ke depan. Kita praktekin. Serahkanlah itu gini. Oke, nyatakanlah itu gini. Ini jualan gini. Lalu pikirkan. Kita praktek ya. Supaya waktu pulang nanti ditanya anak cucu gitu, suami istri, firman Tuhannya tadi apa? Amin Bapak Ibu, 2, 3. Serahkanlah, bilang 2, 3. Nyatakanlah. Selamat hari Minggu, God bless you. Hari saya mau berdoa sebentar buat Bapak Ibu. Bapak kami bersyukur buat sore hari ini meteraikan firman-Mu. Gak ada yang bisa tolong kami. Bahkan keadaan seringkali gak membela kami. Bahkan kondisi situasi akan membuat kami bahkan kecewa pada keadaan. Tapi sore hari ini kami terima kebenaran-Mu. Mana mungkin Tuhan kecewakan kami. Mana mungkin Tuhan tinggalkan kami. Mustahil, itu bukan sifat-Mu Tuhan. Sifat-Mu itu penuh kasih. Sifat-Mu itu penyedia. Sifat-Mu itu pemelihara. Sifat-Mu itu panjang sabar. Sifat-Mu banyak hal-hal yang terbaik yang sedang Tuhan tunjukkan. Apapun keadaan kami sore hari ini, kami mau belajar serahkanlah. Kami mau menyatakanlah dan kami akan pikirkanlah kebenaran-Mu sepanjang waktu dan sepanjang masa. Terima kasih buat Tuhan yang gak terkalahkan dan Tuhan yang gak pernah salah. Terima kasih Bapak, hanya di dalam dan demi nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur bersama berkata amin.